Oke, ini di bagian pengisian ini tadi. Jadi setelah kita mengisi NSN dan dipastikan NSN-nya tidak ada kekeliruan, artinya benar. Kemudian juga terkait nomor induk kependudukan ini tadi atau NIK ini tadi juga kadang-kadang di pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu ada saja yang keliru. Jadi keliru itu yang dimasukkan adalah eh, nih ulun contohkan lah, ulun contohkan contoh kartu keluarga seperti ini. Nah, kadang-kadang kekeliruan yang terjadi, ketidaksengajaan lah mungkin di tahun-tahun sebelumnya yang sering kami temui itu adalah Bapak Ibu atau calon peserta didik baru itu yang dimasukkan malah nomor kartu keluarga. Yang ini yang dimasukkan. Padahal yang dimaksud dengan NIK adalah yang ini di kolom sini. Kan tulisannya sudah jelas nih NIK. Nah, jadi harapan kami mudah-mudahan di proses pengisian data pribadi lah, data data penting di PPDB online ini tadi nanti tidak ada lagi kekeliruan semacam ini. Oke, kita lanjut ya mengisi NIK. NIK-nya terdiri dari 16 digit. Oke, seperti ini. Kemudian ini diisi dengan eh, nama calon peserta didiknya ya. Ini jenis kelamin, kemudian nama ayah. Ini sebagai sampel contoh, saya gunakan data uh, anak saya. Ini nanti pekerjaannya nanti silahkan diisi sendiri ya. Misalkan kalau PNS itu kan ada PNS di PNS guru atau mungkin PNS di Kementerian Agama atau di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, di dinas apa gitu. Jadi disebutkan saja yang agak lengkapnya. Jadi misalkan contoh seperti ini pekerjaan ibu ya, putra istri saya, PNS guru di SMKN 3 Kota Banjarmasin. Boleh kayak gini ya, tapi kalau misalkan hanya mengisi PNS guru saja juga tidak masalah. Jadi nanti ini fleksibel aja, jadi tidak ada kewajiban harus seperti apa, jadi minimal disebutkanlah jenis pekerjaannya. Jadi misalkan, nah kalau pengen seperti ini misalkan ya, silahkan, gak ada apa-apa. Jadi handak yang lengkap seperti ini silahkan, handak diisi dengan PNS guru silahkan, atau hendak diisi PNS saja juga silahkan. Jadi nanti tinggal kesediaan Bapak Ibu dan calon peserta didik baru mengisinya nanti seperti apa. Jadi kita ini isian ini nanti diserahkan kepada para orang tua, wali, calon peserta didik baru nanti ngisinya seperti apa. Oke ini ya, jadi tidak masalah mau diisi seperti apa, minimal ada diisi lah itu. Artinya misalkan biasanya kan pekerjaan ibu rumah tangga kayak gini ya, boleh. Ini kembalikan lagi ya. Kemudian ini tempat lahir peserta didik. Nah, kemudian ini ya terkait tanggal lahir ini biasanya kadang-kadang nah kayak gini kan bisa mengisi di sini. Misalkan ini MM-nya artinya bulan, DD ini artinya tanggal, kemudian YY ini tahun. Jadi jangan kebalik ya, jangan di sini tanggal, di sini bulan. Nah, kalau ini tahun kan jelas nih. Nah, jadi bisa Bapak Ibu dengan cara seperti ini. Ini kan bulan nih. Jadi bulan itu kadang mungkin lebih dari 12. Jadi kalau misalkan bulan Februari 02, kemudian kemudian 2008. Nah, boleh seperti ini. Jadi cara pertama, Bapak Ibu calon peserta didik mengisinya manual yang kayak gini. Tapi ingatkan, sekali lagi ulun mengingatkan, ini yang di depan sini bukan tanggal tetapi bulan. Jadi bulan dulu, tanggal baru tahun. Atau yang kedua, Bapak Ibu silahkan mengklik lambang kalender di sini. Ini ya, ulun contohkan. Nah, seperti ini tampilannya. Oh ya, ini tadi kan ceritanya kosong nih. Nah, kosong. Misalkan kayak gini, kosong. Maka kita klik yang di sini. Nah, ini kita pilih. Nanti di sininya, kita pilih di tahunnya ya. Wah, ini tahunnya kejauhan nih. Mungkin
Ini aja ya, 2000 rata-rata kan 2009 nih atau 2008 lah. Ini ya, kita kita cek di sini ya. Nah, ini tinggal nanti dipilih tahun lahirnya. Jadi misalkan tahun lahirnya tahun 2009, tahun 2009 ya misalkan. Sorry, bukan tahun 2009 lah, mungkin tahun 2007 ya mungkin atau 2006, ulun lupa. Misalkan kita anggap aja tahun 2007 ya. 2007 karena anak ulun lahirnya tahun 2008 ya. 2008 kan belum bisa daftar sekarang nih, mungkin berapa tahun lagi baru bisa daftar, 2 tahun lagi. Ini tahun 2008, bulan Februari, tanggal 13. Nah, jadi seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Jadi nanti boleh menggunakan di sini atau menggunakan fitur kalender. Nanti silakan aja dipilih yang mana yang lebih enak buat Bapak Ibu dan calon peserta didik baru. Untuk asal sekolah, ini penulisannya harapan kami adalah cara penulisannya tuh menggunakan format yang umum yang biasa digunakan. Jadi misalkan jangan madrasah sanawiyah negeri, ini kan kepanjangan nih. Nah, seperti ini ya contohnya, kepanjangan Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Banjarmasin, ini terlalu panjang. Jadi harapan kami khusus untuk penulisan di sini ya, ini karena berkaitan nanti dengan tampilan rapot, tampilan isian nilai rapot. Jadi untuk pengisian di asal sekolah ini cukup kalau yang dari MTS negeri cukup mengetikkan MTSN. Nah, kayak gini ya, MTSN 3 Kota Banjarmasin. Atau kalau yang dari swasta, misalkan bisa aja MTS MTS Nurul Islam misalkan. MTS Nurul Islam Kota Banjarmasin boleh, atau MTS Nurul Islam Banjarmasin boleh. Begini ya. Jadi jangan nanti terlalu panjang, Madrasah Sanawiyah Negeri itu terlalu panjang. Gitu. Begitu juga yang SMP. Jadi yang untuk SMP cukup nanti SMP kalau negeri ya, SMPN negeri ini berarti ya, SMPN misalkan 6 Kota Banjarmasin. Atau kalau misalkan swasta, SMP yang SMP Islam Terpadu tuh ulun lupa tuh kayak tulisannya, kalau kada salah kayak gini ya, SMP IT Ukhuwah. Nah, atau apa? Jadi tidak usah menggunakan sekolah menengah pertanian, tidak usah. Jadi singkatan-singkatan yang umum saja yang memang biasa jadi standar lah dalam hal penulisan. Oke, inilah belum contohkan. Kita kembali lagi. MTSN 3 Kota Banjarmasin. Nah, ini ada akreditasi dan ini juga harap hati-hati ketika memilih akreditasi ini karena nanti berkaitan dengan ya semacam adalah nanti untuk akreditasi ini termasuk salah satu penilaian kami juga. Jadi Bu Hanpian, Bapak Ibu dan calon peserta didik nanti harus memilih ini jangan sembarangan. Karena nanti berkaitan dengan bukti fisiknya berupa fotokopi, piagam, atau surat keterangan akreditasi dari sekolah atau madrasah. Nah, bagaimana cara mengetahui akreditasi ini di internet? Bapak Ibu bisa berkunjung atau calon peserta didik berkunjung ke alamat ini. BASM Kemendikbud Go ID akreditasi, nanti akan muncul halaman seperti ini. Kita mau lihat contohnya, misalkan Kalimantan Selatan ya, kita tulis Kalimantan Selatan seperti ini. Kemudian kita pilih misalkan Kota Banjarmasin, jenjang pendidikannya MTS ya. Jadi misalkan kita mau tahu ini nih ada, ini kan selalu semua ya peringkat. Ini kalau ingin mencari khusus sekolah kita, jadi kita harus tahu, Bapak Ibu calon peserta ini harus tahu NPSN sekolah kita tuh berapa gitu. Nah, nanti kita tanya Mbah Google, misalkan NSN MTSN 3 Kota Banjarmasin. Nanti biasanya di Google itu akan diperlihatkan NSN-nya. Nah, ini ya. Oh, sorry, bukan NSN, NPSN ya, sorry. NPSN, bukan NSN. Kalau NSN kan siswa adalah NPSN. Sorry, NPSN. NPSN, nah seperti ini ya, MTSN 3 Kota Banjarmasin, NPSN-nya 30315477. Ini kita copy ya. Kita taruh ke sini. Kemudian kita klik cari sekolah. Nah, nanti hasilnya seperti ini.
Artinya di tahun 2019 peringkat Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Kota Banjarmasin di tahun 2019 itu peringkat akreditasinya adalah A. Nah, karena sudah jelas kayak gini ya, nanti tinggal minta semacam apa pinjam lah, minta fotokopi kan dengan pihak sekolah atau madrasah terkait piagam akreditasi. Jadi biasanya setiap sekolah itu punya entah itu bentuknya piagam atau sertifikat atau minimal ada surat keterangan lah dari Badan Akreditasi Nasional sekolah atau madrasah ini terkait hasil pemeringkatan atau hasil akreditasi. Oke, kita ulun anggap permasalahan akreditasi ini clear ya. Nanti silahkan dicek aja atau dikonsultasikan dengan pihak sekolah atau madrasahnya. Kita lanjut ke pengisian tadi. Akreditasinya berarti A. Nah, kemudian berikutnya untuk jalan ini ya. Jadi jalan ini juga termasuk nanti ada semacam ya ada bukan masalah penilaian ya, tetapi mungkin bisa saja kami karena istilahnya memprioritaskan yang rumahnya yang agak dekat atau paling dekat lah istilahnya. Selain faktor penilaian yang lain, misalkan di dekat Mandua itu kan ada nama jalannya, itu Jalan Pramuka Kompleks Manda misalkan yang kebetulan bertetanggaan dengan madrasah. Nah, mungkin saja ya untuk keperluan itulah, untuk keperluan mendeteksi atau untuk keperluan melihat ini yang mendaftar di Mandua Kota Banjarmasin ini alamat rumahnya di mana saja sih. Nah, lalu kemudian kami bikin semacam database jalan terutama banar yang jaraknya maksimal 1 km dari madrasah. Jadi kalau di Google Map itu kan kita bikin titik koordinat awal, kemudian kita ukur jaraknya maksimal 1 km dari sekolah, itu nanti akan kelihatan jalan-jalan apa saja. Nah, ulun contohkan, jadi misalkan nanti Bapak Ibu calon peserta didik tinggal mengetikkan jalan seperti ini, lalu lihat misalkan ada jalan alamat rumah pian tersebut masuk di database kami. Kalau tidak masuk, nanti baru pian mengetikkan sendiri. Jadi misalkan kayak apa nih yang tidak ada di sini lah, misalkan jalan Jalan Pembina lah. Nah, Jalan Pembina kan ada. Jadi kalau misalkan ada Jalan Kelayan misalkan ya, Jalan Kelayan. Nah, Jalan Kelayan ini tidak ada. Jadi kalau Jalan Kelayan tidak ada, silahkan Jalan Kelayan A misalkan. Nah, silahkan dituliskan. Artinya jalan tersebut belum masuk lagi database kami. Atau mungkin kami anggap dari segi jarak ya agak jauh lah dari madrasah, jadi tidak perlu kami masukkan ke database. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi tujuan kami adalah kami menyiapkan database berupa yang dianggap yang agak dekat lah, atau terdekat dengan sekolah, dengan madrasah, dengan Mandua Kota Banjarmasin ini. Jadi misalkan ini sudah mudah-mudahan paham Bapak Ibu dan calon peserta didik di sini. Jadi karena jangan memaksakan jalan ini JL misalkan gitu ya. Kalau JL ya tidak mau muncul. Kenapa tidak mau muncul? Karena kami memulai database kami dengan semacam kode lah bahwa dari awal J ini jalan lah gitu. Jadi bukan JL. Kalau JL nanti tidak mau muncul database-nya. Jadi kalau diketik J aja itu insya Allah muncul nama jalannya. Ya, kecuali yang tidak ada misalkan Jalan Ayani misalkan. Nah, Jalan Ayani memang tidak kami masukkan karena dianggap agak jauh juga lah, maksudnya lebih dari 1 km mungkin, seperti itulah. Oke, kebetulan alamat rumah kami di Jalan Mahligai, ini. Kemudian jalan itu kan biasanya ada gang ya, kemudian ada kadang komplek, kemudian kadang ada, ya itulah. Jadi nanti detailnya, nanti Bapak Ibu calon peserta didik silahkan nanti dituliskan detailnya. Jadi misalnya kalau di Jalan Mahligai ini ada alamat pendukung berikutnya ya, Komplek Boga Indah 1, RT 17, nomor 24, Kelurahan Kertak Hanyar 2 kalau tidak salah. Tidak usah kecamatannya, cukup di kelurahan saja. Jadi kalau sudah, kemudian kota kabupaten ini diisi, kebetulan kami sudah mendata beberapa kota kabupaten yang terdekat. Jadi misalkan kalau mau nulis Banjarmasin cukup, nah kayak gini, BA. Nanti ada Banjarbaru, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, atau Kabupaten Batola. Karena Mahligai ini masuk Kabupaten Banjar. Oke, ini nomor HP yang terhubung ke WhatsApp. Jadi gunanya nanti mungkin kami membentuk semacam grup WA kan untuk keperluan
keperluan informasi. Nanti insya Allah kami siapkan grup WA atau Telegram berkaitan dengan kepentingan informasi PPDB online ini. Dan nomor HP ini silahkan disamakan dengan yang username tadi. Nah, bagusnya seperti itu. Nah, ini gambar tadi. Gambar ini kita coba, ini kan maksimal 100 KB nih. Jadi memang harapan kami, Bapak Ibu calon peserta didik memang menyiapkan file foto itu yang sesuai ketentuan ya, sesuai dengan berkas yang nanti dibawa. Itu salah satunya menggunakan seragam sekolah, kemudian latar belakangnya merah. Kemudian ukurannya pun ukuran pas foto ya, artinya 3x4 atau 4x6 dimensinya. Dan kemudian ukurannya pun ukuran file fotonya, kalau tadi kan ukuran dimensi lah, nanti silahkan aja Bapak Ibu di resize atau di convert ulang. Jadi yang asalnya berapa mega file foto itu bisa. Jadi melalui aplikasi Android, ulun kira ada tuh beberapa aplikasi yang untuk mengconvert. Kalau yang pengguna pakai komputer atau laptop nanti bisa menggunakan aplikasi Find namanya. Ini misalkan ada satu foto yang ukurannya 7,81 MB, jadi besar ya, sangat besar sekali. Dan untuk di aplikasi PPDB online, foto-foto semacam ini cenderung ditolak. Jangan diupload foto yang besar, ukuran besarnya sampai bahkan 1 mega pun tergolong besar ya, karena di aplikasi PPDB kita pengen foto ini yang kecil seperti ini misalkan. Nah, ini kan cuma 61,9 KB. Yang ini hanya 20 KB malah. Kemudian ini contoh 23 KB dan ini hanya 78. Karena keperluannya hanya untuk cetak kartu peserta tes wawancara atau tes baca tulis Al-Quran, kemudian untuk diformulir. Jadi tidak perlu file foto yang besar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara pas foto atau file pas foto kalian, para calon peserta didik baru yang biasanya kan dikasihkan sekolah atau madrasah nih. Ini filenya sudah terlanjur besar. Nah, sebenarnya ada di aplikasi Android itu ada aplikasi untuk meresize atau mengconvert ya. Nah, kita coba dulu misalkan bawaan laptop atau komputer. Itu di Windows itu ada aplikasi namanya, kita klik kanan, kemudian kita open with Find. Nah, jadi ini di bawaan Windows ini ada namanya aplikasi Find. Kita coba ya. Kita perkecil dulu layarnya. Nah, seperti ini kan besar sekali nih. Karena 7 mega. Jadi hasilnya pun besar seperti ini. Oke, bagaimana cara kita memperkecil ukuran foto ini dari 7 mega menjadi mungkin 100 KB saja? Caranya adalah kita klik menu yang di atas ini, ada menu resize. Nah, ini ada berdasarkan persen, ada berdasarkan pixel. Ini kan besar pixelnya lah. Nah, jadi misalkan kita coba dulu yang berdasarkan presentasi. Jadi kita kurangi file foto itu. Jadi kan kalau misalkan 50% kita mungkin dapat angka 3 megaan atau 2 megaan. Sekarang kita turunkan lagi menjadi misalkan kita coba ya dulu di angka 20%. Jadi di angka 20% ini seharusnya semakin kecil kan? Semakin kecil size fotonya. Kita coba di angka 20%, kemudian kita oke. Sayangnya memang Paint ini tidak bisa menampilkan berapa sih size ukuran file setelah diperkecil menjadi 20%. Tapi pasti jauh lebih kecil lah. Jauh lebih kecil dibanding 7 mega ini tadi. Nah, kemudian kadang-kadang kita juga perlu untuk semacam memotong atau mengatur ulang tampilan foto ini tadi supaya misalkan lebih cuma separuh badan saja, separuh badan kayak ya, sebagaimana layaknya pas foto lah. Itu Bapak Ibu dan para calon peserta didik baru bisa menggunakan di aplikasi Paint ini tadi namanya Select. Jadi Select ini ada rectangular selection, maksudnya berbentuk kotak. Kita coba ya, kita pilih rectangular selection. Kemudian kita ambil seperti ini misalkan.
Nah, biasanya kan ukuran pas foto kayak gini ya. Nah, kita ambil misalkan kayak gini cukup, anggaplah seakan-akan ukurannya kayak 3x4 nih. Kalau sudah, kita lepas, kemudian di bagian atas kita pilih crop. Nah, jadi file foto ini semacam kayak gini lah. Nah, jadinya kayak kayak mirip-mirip 3x4. Kalau 4x6 mungkin lebih cocok yang tadi ya. Ini 3x4 kurang lebih nanti seperti ini. Oke, kalau sudah jadi, kemudian kita save as. Nah, save as-nya karena untuk kepentingan kita upload di aplikasi PPDB online, kita pilih yang JPEG Picture. Ini kita pilih JPEG Picture yang tadi. Kemudian kita simpan dengan nama misalkan pas foto hasil edit. Oke, pas foto hasil edit, jangan lupa kita nyimpannya di mana. Kebetulan ini Ulun menyimpannya di lokal disk saja supaya terkumpul dengan pas foto lain tadi lah. Nih, ini kan aslinya nih pas foto ukuran besar 7,8 tadi. Ini kita kasih nama baru pas foto hasil edit, kemudian kita simpan. Oke, setelah kita simpan, kita lihat dulu hasilnya. Ini tadi pas foto hasil edit tadi, kita klik, kita arahkan. Nah, ini kelihatan dimensionnya 499, 500 ya, 500 mendekati 500, 500 ke 575, tapi size-nya 91,8 KB, jadi kecil di bawah 100 KB. Nah, ini tadi yang ingin saya sampaikan, Ulun sampaikan sedikit tentang bagaimana cara mengedit atau meresize foto yang asalnya ukurannya besar 7,8 MB berubah dapat kita perkecil resolusinya, pikselnya dan juga presentasinya menjadi di bawah 100 KB. Mudah-mudahan ini tutorial singkat ini bermanfaat dan mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan tentang Pak, panitia PPDB kami tidak bisa upload foto karena katanya terlalu besar file fotonya. Nah, mudah-mudahan tutorial singkat ini bisa membantu Bapak Ibu dan calon peserta didik baru yang ingin mendaftar dan terkendala ketika ingin upload foto. Jadi intinya foto calon peserta didik yang harus di resize atau diperkecil ukurannya. Itu dulu sementara dari Ulun lah. Nanti kita lanjut lagi membahas topik-topik lain terkait kendala-kendala teknis yang berkaitan dengan PPDB online Mandua Kota Banjarmasin. Terima kasih.